Ya, buat teman-teman seekers nih yang pengen ikut kayak olimpiade atau lomba-lomba robotik karena minatnya nih sains dan robotik ya, atau pengen mengasah lagi nih skill yang tadinya di SMA, di IPA, fisika, kimia, matematika, bisa banget nih ikut Saibot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Seekers, kembali lagi di podcastnya Universitas Al-Azhar Indonesia, yaitu Nongol Nongkrong Online bersama aku Zahra Dias, mahasiswi Ilmu Komunikasi 2019. Nah, pasti Seekers sudah pada sering banget pantengin bahwa di Nongol ini akan membahas seputar dunia perkuliahan, baik itu pengembangan diri maupun kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Nah, kali ini Seekers, kita akan mengulik salah satu kegiatan yang ada di Universitas Al-Azhar Indonesia, yaitu UKKM. Mungkin di sebagian perkuliahan itu sudah ada ya UKKM ini. UKKM adalah kependekan dari unit kegiatan keluarga mahasiswa, yaitu di mana tempat sebagai pengembangan diri mahasiswa untuk mengasihkan minat dan bakatnya. Nah, Seekers, kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang akan membahas lebih lanjut lagi mengenai salah satu kegiatan UKKM yang ada di UAI. Mungkin Seekers taunya kalau di dunia sekolah itu seperti eskul gitu ya. Nah, di kuliah ini kita akan membahas UKKM yang seru banget pastinya kali ini, yang langsung saja kita sambut narasumber kita yang pertama, yaitu dari UKKM apa Kak? UKKM Saibot. Saibot. Oke, kita sambut nih. Halo, dengan Kak siapa? Fauzan. Fauzan, bisa dipanggil? Ojan juga gak apa-apa. Oke, terima kasih Kak Ojan. Salam kenal Kak Ojan. Kita mau bahas nih tentang Saibot ya Kak Ojan ya. Mungkin para Seekers di rumah nggak tahu nih Saibot tuh apa sih Kak panjangannya? Oke, baik Kak Zara. Buat teman-teman yang belum tahu nih, UKKM Saibot itu singkatan dari Science and Robotic Club. Oke, Science and Robotic Club. Robotic Club. Oke. Jadi Science and Robotic Club. Nah, kira-kira di Science and Robotic Club ini atau disingkat sebagai Saibot itu mengulik apa aja tuh Kak di UKKM itu? Di UKKM ini kita biasanya menyalurkan minat dan bakat dari mahasiswa-mahasiswi ya yang punya minat di bidang robotik ataupun sains. Ya, biasanya dulu kan yang dari anak-anak IPA nih seneng banget nih kalau ikut-ikut olimpiade. Iya. Nah, UKKM kita nyediain juga nih wadah buat mahasiswa atau mahasiswi yang pengen banget nih kayak gitu, mau dari MIPA atau yang tertarik banget sama ngotak-ngatik robot kayak di zaman sekarang nih. Pada suka banget kan sama robot. Iya, benar banget. Dan apalagi sekarang udah makin canggih ya. Iya. Ya. Oke, nah mungkin boleh kenalin diri dulu nih Kak. Kak Ojan dari prodi apa dan tahun angkatan berapa? Iya, perkenalkan saya Fauzan Darmawan dari Teknik Elektro UI angkatan 2020. Oke, salam kenal Kak Ojan, salam kenal Seekers dengan Kak Ojan ini, asik. Nah, Kak Ojan, kita mau bahas-bahas sedikit tentang Saibot ya. Saibot ini dari kapan sih Kak ada di UAI, berdirinya tuh kapan? Sejak tahun 2018 Kak Zahra. 2018. Oke, 2018 berarti sudah sekitar 4 menjalan 5 ya? Iya. Ya, sekitaran segitu. Oke, dari 2018 itu kegiatannya sama aja atau ada pengembangan nih sekarang? Dari dulu tuh kegiatannya ngapain aja sih Kak Saibot? Iya, kegiatan kita dari Saibot dulu tuh kita jelas kegiatan ini untuk mewadahi ya. Robotik ataupun sains. Kita juga dari dulu nih pertama terbentuk itu sering banget ikut lomba kayak olimpiade tingkat nasional, itu buat MIPA, atau kalau misalnya dulu di teman-teman pernah ikut ekskul robotik di SMA-nya kayak line follower, terus drone, pesawat tanpa awak, dan ada juga kayak robot laba-laba gitu buat mencari jalan. Oh, drone ya. Ini contohnya nih ya Kak ya. Iya, ini contoh kecilnya. Di depan kita nih ada apa aja nih Kak, kalau boleh dijelasin kalau yang ini? Ya, yang di sebelah sana itu ini
Ini namanya line follower, robot line follower. Line follower. Oke. Ini fungsinya untuk apa nih Kak? Iya, ini buat diikut Olimpiade ya, balapan. Kalau di orang itu kayak MotoGP. Oke. Nah, kalau ini robotnya. Oh, ini untuk dilombakan gitu. Iya, untuk dilombakan. Yang cepet-cepetan ibaratnya buat gitu ya? Cepet-cepetan nyelesain rintangannya. Oke, namanya line Follower. Oke, terus kalau yang ini Kak? Yang satu lagi ini disebutnya arm bot atau robot tangan. Oke. Ya, terlihat di sini ada capisnya. Itu fungsinya buat apa tuh Kak? Ini kan skala kecil ya. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen tahu, kalau di skala besarnya, kayak di industri tuh, kalau teman-teman pernah lihat kayak ada capit gede tangan buat angkat-angkat barang. Ya. Itu disebut juga arm bot. Oh, oke, ini versi mininya ya. Ya, versi ininya. Oh, kalau di Cybot nih merancang ini atau memodifikasi aja nih Kak? Iya, biasanya kalau buat pemula yang baru masuk Cybot, kita jelas baru belajar aja nih, ngikutin yang pernah ada. Tapi kalau untuk tingkatan yang atas, biasanya ada inovasi-inovasi baru buat diperbarui nih robotnya. Oke, kalau ini ibaratnya pemulanya untuk belajar penyusunannya dulu ya? Iya, dasar-dasar. Ada ibaratnya kayak apa ya? Mengikuti gitu apa sih Iya, pokoknya belajar dasar-dasar dari robotiknya. Oke. Nah, kalau di Cybot sendiri tuh ada dibagi lagi nggak sih Kak bidangnya? Misalkan ada yang belajar ini, belajar ini. Iya, kita dibagi jadi 2 bidang. Ada khusus bidang MIPA sama bidang robotik. Oke. Bedanya kalau MIPA itu Dia lebih ke ilmu pengetahuan. Ada matematika, fisika, kimia, sama sebagainya. Pokoknya tentang bukan melatih kayak robotik kan kita ngerakit robot ya. Tapi kalau MIPA kita kayak mengasah kemampuan teorinya gitu ya? Iya, teoritisnya. Oke. Kalau untuk robotiknya? Ya, untuk robotiknya sendiri kayak hasil di depan ini ya bisa terlihat itu secara fisik. Jadi main secara fisik kayak kita belajar komponen-komponen robotnya apa, terus pengendali robotnya gimana, sensor, sama misalnya kayak ngerancang bentuk robotnya juga kayak gimana dan sebagainya. Oke, ini salah satu bukti hasil nyatanya dari teman-teman Cybot ya? Iya. Oke, keren luar biasa. Nah, selama Kak Ojen di Cybot nih, kira-kira ada pengalaman menarik atau ada pengalaman yang tak terlupakan banget gak sih tuh di Cybot? Boleh cerita langsung nih ya? Boleh dong, boleh banget. Pasti Seekers kepo juga nih. Apa nih Kak? Iya, selama di Cybot saya sendiri ya yang ngerasain ya. Saya kan ikut buat pelatihan khusus robot terbang ya atau drone. Oh, oke. Nah, jadi di Cybot ini selain kita belajar doang nih dari senior-senior, kita juga seringkali coba ke ahlinya. Kayak saya robot terbang tuh belajar langsung ke ahlinya di BRIN. Oh, Iya. Badan Riset Nasional. Ya. Terus ada juga nih teman-teman saya dari ONMIPA ya, dari divisi MIPA itu ikut yang namanya Olimpiade Sains tingkat nasional. Oke. Berarti ikuti Olimpiade juga masih bisa ya? Iya. Dan dibantu untuk dari teman-teman Cybot ini. Oke. Nah, kalau dari Kak Ojen sendiri ada pengalaman yang pada saat ikut lomba, pernah ikut lomba nggak kalau Kak Ojen sendiri? Wah, kalau saya sendiri sih buat sekarang sih masih belum ya. Oh, masih belum ya. Tapi kalau untuk latihan atau untuk merakitnya udah pernah? Iya, sesuai tadi kita milih. Pertama teman-teman mau minatnya kemana nih? Mau ke sains kah atau ke robotiknya nih? Nah nanti dari kita bakal milih-milih nih. Kalau misalnya teman-teman suka robotik, nanti bakal ditanya lagi teman-teman lebih prefer ke robot yang mana maunya. Misal kayak gini, ini salah satu robot inovasi ya yang Armbot. Terus ada robot line follower, terus robot terbang kayak drone. Sayang sekali sih saya nggak bisa bawa ke sini. Masih terbatas ya barangnya. Oke. Oh, jadi di robot itu dibagi lagi ya? Iya. Ada yang robot terbang, robot inovasi, sama yang line follower. Oh, oke. Nanti barulah di situ dibantu untuk pengembangannya gitu. Iya. Pengembangan mahasiswanya. Oke. Nah, tapi kira-kira nih Kak, kalau misalkan ada yang tertarik tapi memang dia belum tahu banget basicnya Cybot tuh bisa nggak untuk join Cybot? Bisa banget. Bisa ya? Kita nggak perlu yang namanya mewadahi ya. Teman-teman nggak perlu punya skill dasarnya. Karena emang saya juga pas pertama kali baru masuk ya, nggak ngerti apa-apa tentang robot. Tapi nanti di UKKM ini diajarin pertama-tama gimana sistem kontrol itu, gimana cara ngendaliin
komponen-komponen sampai cara ngerakitnya juga kayak gitu. Oke, jadi bisa sharing knowledge bareng ya Iya. sama teman-teman ya tuh. Jadi Seekers nggak usah khawatir, pasti akan dibantu sama kakak-kakak dari Cybotnya. Nih contohnya langsung Kak Ojan ya, siap membantu ya kayak. Siap. Siap, maaf nih Prof. Oke, lanjut nih Kak Ojan. Kan di UKKM Cybot ini mungkin beberapa orang masih kayak nggak tahu nih ya si Cybot ini ngapain. Dari Kak Ojan sendiri ngerasain manfaatnya nggak sih ikut Cybot ini dengan dunia perkuliahan gitu misalkan? Ya, kalau misalnya sahabat pautin ya, sama saya yang prodi elektro. Oh iya. Ada jelas kaitannya. Jadi di Cybot ini kan tadi belajar komponen-komponen elektronik, terus sistem kontrol, sama cara ngedesain suatu sistem. Jadi menurut saya emang bermanfaat banget nih, terutama buat teman-teman yang prodi informatika ataupun elektro. Bisa banget nih kalau join Cybot. Oke, jadi di UI juga ada prodi informatika dan teknik elektro ya, kalau aja deh. Jadi Seekers kalau pengen cari-cari tentang informatika dan juga teknik elektro itu bisa banget loh teman-teman di UI, ya nggak sih Kak Ojan ya? Nih contohnya nih calon lulusan teknik elektro Universitas Al-Azhar Indonesia dan ternyata relate banget sama si Cybot ini ya Kak ya? Iya betul. Jadi mungkin bisa lebih banyak nge-explore lagi di Cybotnya ya? Iya. Gitu ya? Boleh banget nih kalau teman-teman pengen mendalami ilmunya, ataupun juga mau mengisi misalnya hobi di rumah tapi beda jurusan, itu juga nggak apa-apa banget. Kita memang terbuka buat mewadahi teman-teman yang memang punya minat bakat di sains dan robotik. Oke, nah biasanya nih ya Kak Ojan, Seekers mungkin juga bertanya-tanya nih ya, gitu. Kenapa, gimana sih caranya supaya antara UKKM dan kuliah ini tuh nggak bentrok gitu Kak? Kalau Kak Ojan sendiri ngerasa bentrok nggak sih sama latihan-latihan ngerakit-rakit ini? Karena kan mungkin ngerakit butuh waktu yang lama ya, maksudnya nggak cuma hanya sebentar aja. Kira-kira tuh gimana tuh Kak Ojan? UKKM kita biasanya manfaatin buat waktu latihan di hari-hari dekat libur ya, misalnya kayak Sabtu atau Minggu. Jadi kita bakal juga nyesuaiin sama jam-jam kuliah nih. Jadi nggak bakal mungkin ada bentrok kalau ada setiap pertemuan kah atau latihan atau ngerakit. Jadi disesuaikan ya dengan jadwal dari teman-teman yang ada di Cybot. Oke. Nah kalau untuk kegiatan terdekat di Cybot ini kira-kira apa nih Kak di tahun 2023 ini? Kebetulan ya di Cybot sendiri sekarang sedang ada pergantian ya. Jadi untuk kegiatannya mungkin kedepannya kemungkinan insya Allah di angkatan pejabat berikutnya nih kayak tetap ngadain pelatihan ataupun mungkin bisa menambah aset dengan adanya anggota baru nih. Kayak robotnya nggak cuma ini doang nih, pengen nambah robot lagi. Oke, jadi untuk nge-create robot lagi gitu ya. Iya. Oke, kalau untuk lomba kira-kira udah mau ikut nggak nih Kak? Kita sudah pernah mengikuti lomba ya untuk divisi sains ya. Dia ikut olimpiade yang namanya KN MIPA atau namanya ONMIPA juga sih namanya. Mereka itu berhasil di tahap 1 tapi nggak sampai juara sih. Oh, tapi tahap satunya lolos ya? Berhenti juga di sana. Oh, berhenti juga di situ. Oh, oke. Berarti kalau olimpiade itu secara online atau offline bukan? Kemarin karena masih ada ini ya COVID ya. Jadi masih dilaksanakan secara online. Secara online. Oke, berarti untuk offline nanti akan dieksplor lagi ya sama teman-teman Cybot di tahun ini ya. Betul. Oke, nah kalau dari Kak Ojan kira-kira ada harapan nggak sih untuk teman-teman Seekers atau untuk Cybotnya sendiri nih untuk di tahun berikutnya? Mungkin bukan cuma saya doang tapi harapan kami ya sebagai UKKM Cybot nih. Berharap teman-teman yang benar-benar pengen ikut UKKM Cybot nih yang punya minat di bidang sains ataupun teknologi, robotik. Nah, teman-teman bisa bantu kami dengan join di Cybot untuk mengembangkan UKKM kami lebih luas lagi. Ya, kami juga berharap di UKKM ini bakal menambah lagi tadi aset biar robot-robot baru dengan adanya anggota-anggota baru, teman-teman. Benar, jadi untuk ngembangin Cybot UI juga ya. Iya. Jadi ntar tiba-tiba robotnya nggak cuma sekecil ini aja, bisa aja ya segini. Oh gitu. Kayak seorang. Iya. Untuk ngembangin robot-robot juga di UI ya, karena di UI sendiri juga selain fokus dengan akademis, tapi juga mendorong mahasiswanya juga untuk aktif di minat dan bakatnya gitu ya Kak Ojan ya. Iya. Oke, nah kalau untuk Kak Ojan sendiri selama di Cybot ini merasa ada kesulitan atau tantangannya nggak tuh Kak?
tantangan di Cybot nih selama ngikutin UKKM. Iya. Kalau saya sih belum pernah ada ya, karena emang tadi karena waktunya yang pertemuannya setiap dekat-dekat hari libur atau nyusahin jadwal, paling cuman tantangan doang ya. Belajar untuk sistem kendali ini lumayan rumit walaupun dasar-dasarnya doang. Oke, itu yang menjadi challenge lah ya ibaratnya. Tapi akhirnya bisa dipahami gak tuh Kak? Alhamdulillah sudah bisa sekarang. Jadi sama Kak Ojan pun juga dari nol ibaratnya ya, yang belum paham banget ya gitu. Tapi relate dengan teknik elektro tersebut. Oke, mungkin Kak Ojan sendiri bisa sampaikan ke Seekers untuk ajak teman-teman Seekers kira-kira apa sih benefitnya untuk ikut Cybot? Monggo silahkan. Iya, buat teman-teman Seekers nih yang pengen ikut kayak olimpiade atau lomba-lomba robotik karena minatnya di sains dan robotik ya, atau pengen mengasah lagi nih skill yang tadinya dulu di SMA, di IPA, fisika, kimia, matematika, bisa banget nih ikut Cybot. Oke, jadi coba kepoin aja langsung di sosial medianya Cybot. Boleh, teman-teman bisa langsung cek di Instagram Cybot @cybotui. @cybotui, nyambung ya? Iya. @cybotui teman-teman. Jadi buat teman-teman yang kepo tentang robotik dan science, bisa langsung follow @cybotui dan buruan langsung join karena akan membuat rakit-rakitan baru lagi ya kayak oke, dan bergabung dengan timnya Kak Ojan. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Kak Ojan atas waktunya. Dan ada mau disampaikan lagi untuk Seekers? Buruan join ya. Oke, itu dia tadi penutupan dari Kak Ojan. Terima kasih banyak Seekers untuk yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya. Kami bertemu lagi dengan para Seekers di episode berikutnya. Sampai berjumpa lagi. Aku Zahra Dias pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.